Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai budaya organisasi, yang dimana pada bab ini kita mempunyai tujuan pembelajaran diantaranya untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Bintang. Silakan Bintang. Pada materi pertama kita akan membahas apa sih itu budaya. Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Karakteristik utama terhadap esensi budaya organisasi yaitu adalah inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas. Jadi kita bisa menilai bahwa setiap organisasi itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Satu organisasi dengan organisasi lainnya itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, ya termasuk misal dengan inovasinya atau kebijakan, orientasi orang, orientasi tim, serta orientasi hasil yang didapat dari organisasi tersebut. Budaya adalah istilah deskriptif. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Jadi budaya ini terbentuk dari kebiasaan atau kecenderungan orang-orang mayoritas dalam suatu organisasi. Nah, jadi setiap organisasi itu mempunyai ciri khas atau karakteristiknya sendiri. Jika ada karyawan baru yang masuk ke dalam organisasi itu, ya harus menyesuaikan dengan budaya atau karakteristik yang ada. Apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Budaya organisasi mewakili persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi secara umum. Budaya dominan mengekspresikan nilai-nilai inti yang dimiliki oleh mayoritas anggota dan memberikan organisasi kepribadian yang berbeda-beda. Subkultur cenderung berkembang dalam organisasi besar sebagai tanggapan atas masalah atau pengalaman umum yang dihadapi sekelompok anggota di departemen atau lokasi yang sama. Jika organisasi ini hanya terdiri dari subkultur, budaya organisasi yang dominan akan secara signifikan kurang kuat. Ini adalah aspek makna bersama dari budaya yang menjadikannya alat yang ampuh untuk membimbing dan membentuk perilaku. Dalam organisasi itu terdapat dua budaya. Kita bisa sebut pertama budaya yang kuat dan budaya yang lemah. Pengertian dari budaya kuat ini sendiri adalah jika sebagian karyawan memiliki pendapat yang sama tentang misi dan nilai-nilai organisasi itu. Nah, budaya yang lemah, sebagian besar karyawan memiliki pendapat yang bervariasi tentang misi dan nilai-nilai organisasi. Budaya yang kuat ini harus mengurangi pergantian karyawan karena menunjukkan kesepakatan yang tinggi tentang apa yang diwakili oleh organisasi. Kebulatan tujuan tersebut membangun kekompakan, loyalitas, dan komitmen organisasi tentunya. Sedangkan budaya yang lemah ini ya lebih harus bisa komunikasi serta menyatukan visi dan misi gitu, agar kekompakan, loyalitas, dan komitmen itu bisa tercapai. Selanjutnya, budaya versus formalisasi. Formalisasi yang tinggi menciptakan prediktabilitas, keteraturan, dan konsistensi. Budaya yang kuat mengubah perilaku dengan cara yang sama. Oleh karena itu, kita harus melihat formalisasi dan budaya sebagai dua jalan yang berbeda menurut tujuan yang sama. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Hernanda. Terima kasih. Selanjutnya mengenai apa yang dilakukan budaya. Yang A. Fungsi budaya. Budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan. Budaya memiliki peran yang menentukan batas. Ia menciptakan perbedaan di antara organisasi. Kemudian, budaya menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi, memfasilitasi komitmen untuk suatu yang lebih besar dan penting, baik pribadi maupun kelompok, dan meningkatkan stabilitas sistem sosial. Lalu ada budaya menciptakan iklim. Iklim organisasi mengacu pada persepsi bersama tentang organisasi dan lingkungan kerja mereka.
Aspek budaya ini seperti semangat tim di tingkat organisasi. Iklim tempat kerja yang positif berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan juga kinerja keuangan organisasi. Yang C, dimensi etika budaya. Iklim kerja etis atau konsep bersama tentang perilaku benar dan salah berkembang sebagai bagian dari iklim organisasi. Iklim etis mencerminkan nilai sejati organisasi dan membentuk pengambilan keputusan para anggotanya. Iklim etis kemerdekaan bergantung pada gagasan moral masing-masing individu untuk mendikte perilaku di tempat kerja. Iklim hukum dan kode mengharuskan manajer dan karyawan untuk menggunakan kompas moral standar eksternal, dan iklim aturan cenderung beroperasi dengan harapan standar internal kebijakan organisasi. Yang D, budaya dan keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud ini mempertahankan dalam jangka waktu yang sangat lama karena alat ukur yang mendukung praktik tersebut tidak rusak oleh proses. Nah, untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, sebuah organisasi harus mengembangkan budaya jangka panjang dan menerapkan nilai-nilainya. Yang E, budaya dan inovasi. Di zamannya sekarang, semua hal perusahaan harus siap dalam berinovasi. Perusahaan yang paling inovatif sering dicirikan oleh budaya mereka yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, didorong oleh visi dan cepat tanggap. Yang F, budaya sebagai aset. Artinya, budaya dapat memberikan lingkungan etika yang positif dan mendorong adanya inovasi, dan juga berkontribusi pada laba organisasi dalam banyak cara. Yang G, budaya sebagai kewajiban. Budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku karyawan. Budaya juga bernilai bagi karyawan karena menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan dan apa yang penting. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan aspek budaya yang berpotensi disfungsional, terutama yang kuat pada efektivitas organisasi. Ada beberapa faktor yang menandakan bahwa budaya organisasi ini memiliki sifat yang negatif. Dimulainya dari pelembagaan, hambatan untuk mengubah budaya, hambatan terhadap keanekaragaman, memperkuat disfungsi, serta hambatan untuk akuisisi dan merger. Bagian yang C, menciptakan dan mempertahankan budaya. Dimulai dengan bagaimana sebuah budaya dimulai. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, pendiri mempekerjakan dan mempertahankan hanya karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan tentang cara berpikir dan perasaan mereka. Dan akhirnya, perilaku pendiri sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian pendiri menjadi tertanam dan dalam budaya. Lalu yang B, menjaga budaya tetap hidup. Setelah budaya diterapkan, praktik dalam organisasi mempertahankan dengan memberi karyawan serangkaian pengalaman serupa. Proses seleksi, kriteria evaluasi kinerja, kegiatan pelatihan, dan pengembangan, serta prosedur promosi memastikan mereka yang dipekerjakan menyesuaikan diri dengan budaya, memberi penghargaan kepada karyawan yang mendukungnya, dan menghukum atau bahkan mengeluarkan mereka yang menentangnya. 3 kekuatan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan budaya, yaitu praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi. Bagaimana karyawan mempelajari budaya? Yang pertama yaitu melalui cerita. Bercerita dengan mengaitkan masa kini di masa lalu dan melegitimasi praktik saat ini. Biasanya cerita mencakup narasi tentang pendiri organisasi, pelanggaran aturan, kesuksesan miskin menjadi kaya, pengurangan tenaga kerja, relokasi karyawan,
reaksi terhadap kesalahan masa lalu, dan penanganan organisasi. Lalu yang kedua yaitu melalui ritual. Ritual adalah rangkaian aktivitas berulang yang mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi. Dan beberapa perusahaan memiliki ritual non-tradisional untuk membantu mendukung nilai-nilai budaya mereka. Kemudian yang ketiga yaitu melalui simbol. Beberapa budaya dikenal dengan fasilitas di lingkungan mereka. Tata letak kantor pusat perusahaan, jenis mobil eksekutif puncak diberikan, dan ada atau tidaknya pesawat perusahaan merupakan simbol material. Lainnya termasuk ukuran kantor, keanggotaan perabotan, fasilitas, dan pakaian. Hal ini menyampaikan kepada karyawan tentang hal yang penting, tingkat egalitarianisme, keinginan manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai, seperti pengambilan resiko, konservatif, otoriter, partisipatif, individualistis, atau sosial. Dan yang keempat yaitu melalui bahasa. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya menggunakan bahasa untuk membantu anggota mengidentifikasi budaya, membuktikan penerimaan mereka terhadapnya, dan membantu melestarikannya. Pengaruh budaya organisasi. Yang pertama ada budaya etis. Terlepas dari perbedaan lintas industri dan budaya organisasi yang etis memiliki beberapa nilai dan proses yang sama. Oleh karena itu, manajer dapat menciptakan budaya yang lebih etis dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diantaranya ialah jadilah panutan yang terlihat, komunikasikan harapan etis, memberikan pelatihan etika, menghargai tindakan etis secara nyata dan menghukum tindakan yang tidak etis, serta menyediakan mekanisme perlindungan. Kemudian yang kedua ialah budaya positif. Budaya organisasi yang positif menekankan pembangunan di atas kekuatan karyawan, memberi penghargaan lebih daripada hukuman, serta mendorong vitalitas dan pertumbuhan individu. Selanjutnya yaitu budaya spiritual. Spiritualitas tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batin yang ditanam dan dipelihara oleh pekerjaan yang bermakna dalam konteks komunitas. Mitos rasionalitas mengasumsikan organisasi yang dikelola dengan baik menghilangkan perasaan orang. Kekhawatiran tentang kehidupan batin seorang karyawan tidak memiliki peran dalam model rasional yang sempurna. Tetapi seperti yang kita sadari bahwa mempelajari emosi meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku organisasi. Kesadaran akan spiritualitas dapat membantu kita lebih memahami perilaku karyawan. Setelah pemaparan materi, terdapat kesimpulan bahwa karyawan membentuk persepsi subjektif atas semua organisasi berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat toleransi resiko, penekanan tim, dan dukungan individu. Persepsi keseluruhan ini mewakili pada budaya atau kepribadian organisasi, serta mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan budaya yang lebih kuat, memiliki dampak yang lebih besar.